Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil PPT kita yang berjudul penyakit DPT atau penyakit difteri, penyakit pertusis, dan penyakit tetanus. Saya di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya bernama Agung Wahyu Pamungkas dengan NIM 2011020004 dan Zenfaya Al-Mutawakil dengan NIM 2011020016. Saya sendiri bernama Anissa Nurfadilah dengan NIM 2011020032. Selanjutnya saya persilakan rekan saya akan menjelaskan hasil presentasi. Baik, saya akan menyampaikan tentang penyakit difteri. Difteri adalah penyakit pada saluran pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini bersifat setempat dan juga menyeluruh, yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh galur-galur Corynebacterium diphtheria yang toksigenik. Gejala difteri muncul 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi. Meskipun demikian, tidak semua orang yang terinfeksi difteri mengalami gejala. Apabila muncul gejala, biasanya berupa terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel penderita. Contoh gejala penyakit difteri: yang pertama ada sakit tenggorokan, kedua suara serak, yang ketiga batuk, yang keempat pilek, yang kelima demam, yang keenam menggigil, dan ketujuh ada lemas. Penyebab difteri: seseorang bisa tertular difteri bila tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Selain itu, difteri juga lebih berisiko terjadi pada orang yang hidup di area padat penduduk atau buruk kebersihannya, dan juga ada berpergian ke wilayah yang sedang terjadi wabah difteri. Yang terakhir, memiliki kekebalan tubuh yang rendah seperti penderita AIDS. Bagaimana pencegahan penyakit difteri? Difteri dapat dicegah dengan imunisasi DPT, yaitu pemberian vaksin difteri yang dikombinasikan dengan vaksin tetanus dan batuk rejan atau pertusis. Imunisasi DPT termasuk dalam imunisasi wajib bagi anak-anak di Indonesia. Pemberian vaksin ini dilakukan pada usia 2, 3, 4, dan 18 bulan, serta pada usia 5 tahun. Epidemi penyakit difteri. Difteri dunia muncul sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Ilmuwan ternama bernama Hippocrates pernah terserang gejala penyakit difteri. Saat itu, dunia tengah memasuki abad ke-5. Penelitian terhadap penyebab bakteri baru dilakukan pada abad ke-6 Masehi. Pelakunya adalah seorang dokter dari Yunani, yaitu Aetius pada tahun 1920 sampai 1930. Dunia dilanda wabah penyakit difteri. Pada saat itu, para medis dari Amerika menemukan antitoksinya, sedangkan penyakit difteri di Indonesia sebenarnya bukan penyakit baru, namun merupakan penyakit yang seharusnya sudah tidak ditemukan dengan adanya vaksinasi. Sejak tahun 1990, penyakit ini sudah sangat jarang ditemukan di Indonesia, namun muncul kembali pada tahun 2009. Sampai saat ini, provinsi dengan jumlah kasus terbanyak adalah Jawa Timur, diikuti dengan Jawa Barat, Banten, dan Aceh. Bakteri penyebab difteri dapat menyebar dengan berbagai cara yang perlu diwaspadai. Difteri dapat menyebar dengan mudah. Cara penularan difteri sebagai berikut. Yang pertama, barang yang telah terkontaminasi dengan bakteri penyebab difteri, misalnya mainan atau handuk, bersentuhan langsung dengan bisul akibat difteri di kulit penderita. Kontak langsung dengan hewan sudah terinfeksi. Yang keempat atau terakhir, minum susu yang belum melalui proses pasteurisasi atau sterilisasi. Peran pemerintah. Sebagai solusi KLB difteri, pemerintah mencanangkan imunisasi ORI atau Outbreak Response Immunization. Distribusi, yaitu penyakit difteri disebabkan oleh bakteri
Corynebacterium diphtheriae. When gejala difteri muncul 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi. Where provinsi dengan jumlah kasus terbanyak adalah Jawa Timur, diikuti dengan Jawa Barat, Banten, dan Aceh. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Zain Fayyad Al-Mutawakkil. Selanjutnya adalah penyakit pertusis. Pengertian penyakit pertusis. Batuk rejan atau pertusis adalah penyakit pada saluran pernafasan dan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini sangat mudah menular dan bisa mengancam nyawa, khususnya bila terjadi pada bayi dan anak-anak. Gejala penyakit. Gejala batuk rejan umumnya baru muncul 5-10 hari setelah infeksi bakteri di saluran pernafasan. Selanjutnya ada 3 tahapan perkembangan batuk rejan. Tahap awal adalah fase. Tahap ini berlangsung selama 1-2 minggu. Pada tahap ini, pertusis sangat mirip batuk pilek biasa. Penderita hanya mengalami batuk ringan, bersin-bersin, hidung berair atau tersumbat, mata merah dan berair atau demam ringan. Yang kedua adalah setelah tahap awal, penderita pertusis akan masuk ke tahap lanjut. Tahap ini bisa berlangsung selama 1-6 minggu. Pada fase atau tahap ini, gejala yang dialami akan semakin berat. Yang ketiga adalah tahap pemulihan bisa berlangsung selama 2-3 minggu. Pada tahap ini, tingkat keparahan dan frekuensi gejala mulai mereda secara bertahap. Penyebab penyakit. Batuk rejan atau pertusis disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis di saluran pernafasan. Infeksi bakteri ini akan menyebabkan pelepasan racun dan membuat saluran napas meradang. Epidemi penyakit pertusis. Istilah pertusis atau batuk kuat pertama kali diperkenalkan oleh Sydenham pada tahun 1670. Sedangkan di Indonesia, menurut data survei Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, kasus batuk rejan paling tinggi adalah di Aceh dan Papua yang menyerang kelompok usia antara 20-44 tahun dalam kurun waktu 10 tahun dari 1980 hingga 1990. Cara penularan. Penularan batuk rejan pertusis menular melalui droplet batu dari pasien yang terkena penyakit ini dan kemudian terhirup oleh orang sehat yang tidak mempunyai kekebalan tubuh. Cara pencegahan adalah cara terbaik untuk mencegah batuk rejan adalah dengan melakukan vaksinasi atau imunisasi pertusis. Vaksin ini biasa diberikan dokter atau bidan bersamaan dengan vaksin difteri, tetanus, dan polio, atau biasa kita sebut adalah vaksinasi DTP. Penanggulangan penyakit pertusis. Penanggulangan pertusis adalah penggunaan antibiotik fungsinya diantaranya untuk membasmi bakteri, mengurangi potensi kambuhnya batuk rejan atau penyebaran infeksi ke bagian tubuh lain, dan mencegah penularan penyakit ini ke orang lain. Batuk rejan atau pertusis disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis. When gejala batuk rejan umumnya baru muncul 5-10 hari setelah infeksi bakteri di saluran pernafasan. Where kasus batuk rejan paling tinggi adalah di Aceh dan Papua yang menyerang kelompok usia antara 20-40 tahun dalam kurun waktu 10 tahun dari 1980 hingga 1990. Selanjutnya, saya akan memaparkan penyakit tetanus. Pengertian penyakit tetanus sendiri ialah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Clostridium tetani. Ketika bakteri Clostridium tetani tersebut memasuki tubuh, maka akan terjadi infeksi yang dapat memengaruhi sistem saraf dan menyebabkan otot di seluruh tubuh mengencang. Gejala penyakit. Gejala tetanus muncul dalam hitungan hari atau minggu setelah bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka. Masa inkubasi dari penyakit tetanus pada umumnya sekitar antara 7-10 hari. Gejala-gejala muncul pada umumnya berupa 1. Kejang otot dan kaku di bagian rahang. 2. Kaku di bagian otot leher.
3. Kesulitan menelan. 4. Kaku di bagian otot perut. Dan terakhir 5. Rasa sakit dan kejang di seluruh tubuh yang berlangsung selama beberapa menit akibat beberapa kejadian tersebut seperti suara bising, sentuhan, atau cahaya. Penyebab penyakit tetanus. Tetanus disebabkan oleh bakteri bernama Clostridium tetani yang dapat ditemukan di tanah, debu, dan kotoran binatang. Ketika masuk ke dalam tubuh melalui luka, bakteri tersebut akan mengeluarkan racun kuat bernama tetanospasmin yang memengaruhi saraf yang mengontrol otot. Cara penularan ialah bakteri tetanus akan masuk ke dalam tubuh dan spora berkembang biak menjadi bakteri baru dan mengumpulkan dalam luka. Kumpulan bakteri tersebut akan menghasilkan racun yang menyerang saraf motorik Anda dan langsung menyebabkan gejala tetanus. Cara pencegahan penyakit tetanus ialah dengan cara 1. Melakukan vaksinasi sesuai jadwal. Pemberian vaksin TD atau tetanus dan difteri atau TDAP tetanus difteri pertusis dilakukan ketika anak berusia 10-12 tahun dan 18 tahun. 2. Hindari kegiatan yang dapat menyebabkan luka. 3. Segera membersihkan luka dengan air bersih yang mengalir. Bersih area di sekitar luka dengan sabun dan handuk bersih. 4. Menutup luka dengan perban untuk meminimalisir risiko masuknya bakteri melalui luka. Dan terakhir 5. Mengganti baju secara rutin setiap hari untuk mengurangi risiko infeksi. Penanggulangan penyakit tetanus, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama adalah setiap suspek difteri dilakukan penyelidikan epidemiologi dan mencari kasus tambahan dan kontak. 2. Dilakukan rujukan segera kasus difteri ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. 3. Pemberian profilaksis pada kontak dan karir. Epidemi penyakit tetanus. Secara global, selama tahun 2011 sampai 2016, laporan kasus tetanus selalu kurang dari 20.000 kasus per tahun. Sedangkan data dari Kemenkes Republik Indonesia, laporan kasus tetanus pada tahun 1994 di tahun 1994 di Indonesia berjumlah 3.843 kasus. Dengan kasus terbanyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur yakni 1.229 kasus. Dan terakhir, distribusi. Yang pertama, agen dari penyakit difteri, yaitu tetanus disebabkan oleh bakteri bernama Clostridium tetani. 2. Waktu penularan penyakit, yaitu masa inkubasi dari penyakit tetanus pada umumnya sekitar antara 7-10 hari. Dan ketiga, di mana tempat banyak ditemukan penyakit tetanus. Pada kasus terbanyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur yakni 1.229 kasus. Sekian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon yang sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.